Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direksi Bank, yang saya hormati rekan-rekan seluruh karyawan Dijinplas dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di situ terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga pada hari ini kita mampu memberikan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya pada pertemuan Zoom-nya yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat. Dan pada hari ini, hari Jumat tanggal 14 Desember, materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Oktis Yanibah selaku Kepala Kas Perdagangan. Adapun materinya adalah terkait dengan melakukan analisis keuangan dan non keuangan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dipersiapkan. Barangkali ada yang dicatat, kemudian saya mohon agar digunakan dengan baik agar nanti materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, materi hari ini sudah ada di depan kamera narasumber kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Oktis Yanibah, kami persilakan. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi tentang melakukan analisis keuangan dan non keuangan untuk mendapatkan standar meningkatkan kinerja. Untuk laporan analisis keuangan, proses evaluasi laporan keuangan untuk menentukan kondisi kinerja pada suatu perusahaan. Untuk tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan, yang pertama, kondisi keuangan. Dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu sehingga dapat menyusun strategi dan rencana bisnis untuk kedepannya. Yang kedua, kinerja perusahaan. Dapat menilai kinerja perusahaan pada periode tertentu dan mengambil langkah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dapat menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan dari segi kinerja keuangan serta menyusun strategi dan kebijaksanaan yang lebih tepat. Untuk selanjutnya, laporan keuangan BPR. Yang pertama adalah neraca. Di mana neraca di sini, laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode. Perhitungan laba dan rugi. Di sini rangkuman hasil operasional, pendapatan dan biaya selama periode akuntansi. Untuk arus kas, laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Untuk perubahan ekuitas merupakan laporan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktif kondisi atau kekayaan selama periode. Untuk rekening administratif, rekening dan transaksi yang efektif menimbulkan perubahan harta dan uang, jasa dan utang yang menyangkut transaksi valuta asing. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi analisis dan terperinci atas nilai laporan keuangan. Untuk akun real dan akun nominal, di mana transaksi yang berpengaruh terhadap kekayaan, utang, dan modal akan tercatat pada akun real, dan transaksi yang berpengaruh terhadap pendapatan dan beban akan tercatat pada akun nominal. Akun real disajikan pada neraca dan akun nominal disajikan pada laporan perhitungan laba dan rugi. Untuk identifikasi laporan keuangan, mengidentifikasi jenis dan periode laporan keuangan yang akan digunakan,
memahami jenis-jenis akun agar informasi keuangan perusahaan tersaji secara lengkap. Laporan rekening administratif penting untuk dievaluasi. Periode laporan dianalisis secara berkala untuk bulanan, publikasi atau triwulan, dan tahunan dilakukan kepada OJK. Selanjutnya merupakan sifat dasar laporan keuangan. Informasi yang disajikan dapat dipahami oleh semua pelaku bisnis serta pihak yang berkepentingan seperti deposan, kreditur, pemegang saham, OJK, pemerintah, LPS, dan masyarakat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, menilai prospek arus kas. Informasi yang dapat menentukan deposan, investor, kreditur dalam memperkirakan jumlah penerimaan kas di masa depan. Selanjutnya, informasi atas sumber daya ekonomi. Informasi tentang sumber daya ekonomi BPR, kewajiban BPR untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas atau pemilik saham. Untuk laporan keuangan akan dilaporkan kepada OJK dan akan diaudit setiap tahunnya oleh KAP. Selanjutnya adalah format laporan bulanan BPR. Di sini diketahui aset, mana aset terdiri dari kas dalam valuta asing, surat berharga, pendapatan bunga yang akan diterima, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, tabungan yang diambil alih, aset tetap dan inventaris, serta aset tidak berunit, aset antar kantor, dan aset lain-lainnya. Untuk kewajiban dan ekuitas, di mana kewajiban segera, utang bunga, utang pajak, simpanan. Di mana simpanan terdiri dari dua, tabungan dari risiko, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dana setoran modal dan kewajiban. Kewajiban yang bekerja, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, kewajiban antar kantor, dan kewajiban lain-lain. Dengan aktiva di sini adalah aset atau total aset. Untuk pasifnya adalah kewajiban ditambah ekuitas yang dimana totalnya harus sama dengan total aset. Selanjutnya adalah ekuitas, di mana ekuitas ada modal, berupa modal dasar, modal yang belum disetor, agio, disagio, modal sumbangan, dana setoran modal dan ekuitas, non-valuta yang belum direalisasi, surplus relevansi aset tetap, saldo laba, cadangan umum, cadangan tujuan, laba rugi, tahun-tahun yang lalu, laba rugi, tahun berjalan, jumlah ekuitas, dan total kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya adalah pelaporan laba rugi, di mana laporan laba rugi di sini terbagi menjadi dua, beban operasional dan pendapatan operasional. Untuk pendapatan operasional di sini pendapatan bunga kontraktual, surat berharga, penempatan pada bank lain atau biro, tabungan, sertifikat deposito. Untuk kredit yang diberikan pada bank lain atau kepada pihak ketiga bukan bank adalah provisi kredit kepada bank lain dan kepada pihak ketiga bukan bank, biaya transaksi, surat berharga yang diberikan kepada bank lain atau kepada pihak ketiga bukan bank. Untuk pendapatan lainnya meliputi pendapatan jasa transaksi, keuntungan penjualan valuta asing, keuntungan penjualan surat berharga, penerimaan kredit yang dilakukan atau pemulihan PPAP. Untuk beban operasional terbagi menjadi bunga kontraktual, tabungan, deposito, simpanan bank lain, pinjaman yang diterima dari Bank Indonesia, dari bank lain, dari pihak ketiga, bunga bank atau pinjaman subordinasi. Untuk pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba rugi, di mana rugi apabila pendapatan lebih kecil daripada beban dan laba apabila pendapatan lebih besar daripada beban. Untuk selanjutnya analisis laporan keuangan. Di sini ada metode analisis. Metode analisis dibagi menjadi dua, metode horizontal dan metode vertikal.
Dan teknik analisis juga terbagi menjadi dua, analisis banding dan analisis tren atau kecenderungan. Untuk ruang lingkup analisis sumber data, periode data, dan cakupan analisis. Untuk analisis kinerja, meliputi pencapaian target yang ditetapkan, perkembangan BPR, kelebihan dan kekurangan BPR terhadap pesaing, kekuatan dan kelemahan laporan keuangan. Untuk analisis pencapaian, pertumbuhan aset, pertumbuhan penyaluran kredit, pertumbuhan dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Analisis vertikal dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan membandingkan antar pos yang satu dengan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Untuk analisis horizontal dilakukan secara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga dapat mengetahui perkembangan dan kecenderungannya. Untuk teknik analisis dengan metode horizontal, analisis pembanding terbagi menjadi tiga: perbandingan antar periode, perbandingan realisasi terhadap target, perbandingan dengan industri sejenis. Untuk analisis tren, kecenderungan untuk mengetahui perkembangan posisi dan kinerja. Selanjutnya adalah teknik analisis dengan metode vertikal, analisis presentasi per komponen, menyajikan setiap pos-pos pada laporan keuangan sebagai presentasi dasar dari presentasi angka dasar. Untuk analisis rasio, mengetahui hubungan per pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan membantu secara individu atau kombinasi dari kedua laporan yang biasanya digunakan untuk tingkat kesehatan bank. Selanjutnya tujuan analisis kinerja keuangan, di mana sejauh mana pencapaian BPR terhadap target yang telah ditetapkan, perkembangan dari waktu ke waktu ditempatkan di bank lain. Untuk yang selanjutnya, deposito masuk di beban operasional pada laporan laba dan rugi. Deposito pihak ketiga, kalau di posisi beban akan muncul di akun beban bunga deposito atau beban bunga yang kita bayarkan tiap bulannya ke deposan. Seperti itu. Jadi mungkin dari penjelasan apakah deposito masuk di pendapatan operasional mempengaruhi beban operasional pada laporan laba rugi, ya pasti berpengaruh karena kan kita memberikan bunga setiap bulannya ke deposan dan kita juga mendapatkan bunga dari penempatan bunga antar bank, penempatan deposito antar bank tiap bulannya. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau belum menjawab sebenarnya saya akan tampung dulu pertanyaannya Mbak Rizky. Yang selanjutnya, metode analisis vertikal dan horizontal apakah harus dilakukan? Seperti materi yang saya tahu dan saya baca sebelumnya, kenapa metode analisis vertikal dan horizontal harus dilakukan? Karena data-data yang diperlukan di keuangan dan tingkat kesehatan bank itu diketahui dari metode tersebut. Jadi sejauh mana pencapaian BPR terhadap target yang ditetapkan atau perkembangan dari target yang sudah ditetapkan itu berkembang atau menurun seperti itu. Jadi mungkin metode yang dipakai memang metode yang horizontal dan metode yang vertikal. Untuk selanjutnya dari metode itu, apakah salah satu atau keduanya harus dilakukan? Harus. Setahu saya harus, Mbak Rizky. Mungkin kalau ada penjelasan yang lebih terperinci atau yang lebih jelas, mungkin ke teman-teman accounting yang lebih mengetahui ya. Soalnya saya menjawab dari apa yang saya ketahui dan saya baca. Untuk pertanyaan yang terakhir, yang terakhir, adakah metode lain selain kedua metode tersebut yang tepat? Kembali lagi untuk jawaban itu,
materi yang saya berikan di sini, saya mempelajari dua metode itu. Jadi metode yang dipakai untuk metode analisis vertikal dan metode analisis horizontal. Mungkin teman-teman yang bisa ikut membantu menjawab bagaimana, apakah metode lain ada yang bisa digunakan selain dua metode. Itulah tadi pertanyaannya dari Mbak Gusti dan sudah dijawab oleh Mbak Oki. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Aris Widodo. Saya baca dulu. Tapi masih dijawab aja ya sama narasumber kita. Ini Bu Oki pertanyaannya. Silakan dijawab. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir di sini, pertanyaan dari Mas Aris. Ada lagi, ini tim satelit ya, sangat-sangat aktif. Jika ada perbedaan antara analisis vertikal dan horizontal, apakah contohnya harus sama? Adakah kesamaan atau perbedaan penyampaian laporan yang dulu ke BI dan sekarang ke OJK? Kalau ada perbedaannya mohon disebutkan. Untuk pertanyaan ketiga, Mas Arif, mungkin pertanyaannya saya tanya dulu ya, nanti nomornya saya kirimkan dari WhatsApp siapa itu menarik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ada keterbatasan informasi yang saya terima. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan yang ketiga, nanti akan dijawab langsung di chat pribadi. Oke, ya, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Barangkali ada yang masih dipertanyakan. Saya lihat ini yang bergabung juga kita orang. Oke, cukup ya teman-teman. Materi hari ini materi yang sangat baik sekali untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dan juga menambah ilmu untuk kita sehingga wawasan kita menjadi bertambah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan. Untuk absensinya sebelum keluar saya salam. Terima kasih saya ucapkan. Mari kita selalu jaga kesehatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.